Dengan desahan lembut, kemarahan tak berujung muncul di hati Qin Chen. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner, tetapi setelah dia memasuki penjara iblis tak terbatas, dia benar-benar mengalami semua yang tidak pernah dia bayangkan. Kekuatan kekacauan di tubuh Qin Chen melonjak, dan itu bertabrakan dengan kekuatan kegelapan yang sedang digulir Waner. Langit dan bumi tiba-tiba berguncang, dan gelombang sihir gelap yang menakutkan bertabrakan dengan kekuatan kekacauan, menyebabkan raungan yang menakutkan. Untungnya, ini adalah tempat kekacauan di dalam bintang-bintang gelap, jika tidak, dunia luar akan berteriak dan mengaum hanya dengan pukulan ini. Di sungai kekacauan yang panjang, Molly sedang mencari kemana-mana saat ini. Dia terbang di atas sungai yang kacau. Meskipun ada penyerapan sumber kekacauan yang mengepul di bawah, dia menutup telinga. Karena dia ingin mencari sumber kekacauan ini. Dia tahu betul bahwa hanya pada sumber kekacauan dia bisa mendapatkan harta paling penting di sini. Namun, dia sudah lama terbang ke sini, tetapi dia belum menemukan petunjuk untuk waktu yang lama. Sebaliknya, dia sepertinya tersesat. Sial, Qin Chen memasuki dunia ini sebelum aku. Apakah dia telah menemukan inti dunia ini? Jika dia menemukannya, itu akan merepotkan. Ucap Molly dengan ekspresi sangat jelek di wajahnya. Leluhur Iblis Luo, tidak bisakah kamu melakukan sesuatu? Ucap Molly bertanya, ini pertama kalinya aku memasuki tempat ini. Namun, aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan atmosfer dunia ini. Berhati-hatilah, kata leluhur Iblis Luo. Begitu suaranya jatuh, terdengar ledakan. Antara langit dan bumi, tiba-tiba ada gelombang di kejauhan. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan samar-samar merasa sepertinya ada gerakan di kedalaman sungai kekacauan ini. Dia sangat gembira di dalam hatinya, dan terbang dengan panik menuju tempat fluktuasi datang. Dalam kabut gelap, Sangguan Waner memiliki mata dingin tanpa jejak emosi, dan dia terus melawan Qin Chen. Gelombang yang dirasakan Molly adalah gelombang dari pertarungan mereka. Sungai kekacauan yang luas menggulung gelombang badai, dan berbenturan serta terjalin dengan kegelapan dan kabut yang tak berujung. Waner, apakah kamu tidak mengenalku? Ucap Qin Chen terus bertarung satu sama lain, terus-menerus berteriak, dan pada saat yang sama diam-diam terkejut di dalam hatinya. Karena aura yang terpancar dari Sangguan Waner sangat bercampur, tidak hanya aura kegelapan, tapi juga kekuatan asli dari ras iblis dan manusia. Biasanya, meski ketiga kekuatan ini muncul bersamaan, itu tidak dapat terintegrasi dengan sempurna. Namun, di Sangguan Waner, itu benar-benar menyatu, dan berubah menjadi Dewi Kegelapan. Di alis Qin Chen, cahaya jiwa yang mengerikan melonjak, dan teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi. Kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba meledak dan langsung masuk ke dalam pikiran Waner. Ketika cakram giok keberuntungan alam semesta berevolusi menjadi dunia yang kacau, jiwa Qin Chen juga telah diubah. Kekuatan jiwa yang mengerikan ini menembus ruang untuk menjelajahi segala sesuatu di tubuh Sangguan Waner. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Waner. Kekuatan jiwa Qin Chen tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Sangguan Waner dan memasuki lautan jiwa Sangguan Waner, berniat untuk menjelajahi jiwa Sangguan Waner. Namun, begitu Qin Chen masuk, dia merasakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lautan jiwa gelap melonjak. Di lautan jiwa, ada belati seperti batu giok hitam yang tergantung di dalamnya, dan tubuhnya seperti kaca, jiwa laut juga seperti asap dan awan glasir berwarna, dan kekuatan kegelapan yang terbentuk diubah menjadi batu kristal dan ditangguhkan. Semuanya diubah oleh kekuatan kegelapan, dan jika bukan karena aura ras iblis dan ras manusia, Qin Chen bahkan berpikir bahwa dia adalah anggota ras kegelapan yang sebenarnya. Ketika jiwa Qin Chen memasuki pikiran Sangguan Wan, dia langsung merasakan kekerasan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bahkan dia kedinginan di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini adalah aura otonomi yang selalu dipancarkan oleh jiwa Sangguan Waner. Apa yang dia alami di dunia iblis? Pantas saja Sangguan Waner terlihat begitu dingin dan pendiam. Di bawah rasa sakit seperti itu, siapapun akan tenggelam dalam kehancuran. Belati giok gelap meledak menjadi kegelapan. Aura gelap ini, sangat menakutkan, dengan kekuatan aturan klan gelap, tiba-tiba menyerang dan membunuh jiwa Qin Chen, dengan keras,
gumpalan jiwa Qin Chen langsung hancur, dan seluruh orang itu mundur dengan panik, dan memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Gumam Qin Chen terkejut. Setelah kekuatan aturan gelap menghancurkan jiwanya semakin terendam di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa naga di tubuh Qin Chen tidak bisa menahan invasi kekuatan gelap ini. Kekuatan gelap ini lebih unik dari semua kekuatan gelap yang pernah dilihat Qin Chen. Pada saat kritis, darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen melonjak dan bertabrakan dengan kekuatan aturan gelap, dan akhirnya memblokir kekuatan aturan gelap. Namun meski begitu, Qin Chen mengerang, darah meluap dari sudut mulutnya. Dan pada saat ini, tiba-tiba, di tengah sungai kekacauan dan kabut gelap yang tak berujung, kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba muncul. Kekuatan jiwa ini, dengan nafas perubahan kuno, jatuh pada Qin Chen dalam sekejap, yang sebenarnya akan menyerang tubuh Qin Chen. Jie, ga, tubuh ini, leluhur ini menginginkannya. Suara sedingin es itu seperti dewa iblis yang keluar dari kegelapan abadi, dengan udara yang keras dan berdarah, memanfaatkan saat Qin Chen diserang oleh kekuatan gelap Sangguan Waner, dia ingin tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Siapa itu? Teriak Qin Chen sangat marah dan hendak melawan. Tiba-tiba, dia menghirup kabut gelap di tubuhnya. Pada saat ini, itu juga melonjak. Jejak darah menyebar dari kekuatan kegelapan di tubuhnya. Itu secara tak terduga terkait dengan kemunculan darah yang tiba-tiba ini. Tidak hanya kabut gelap, tetapi juga kekuatan kekacauan yang diserap Qin Chen, itu juga mengandung kekuatan darah yang mengerikan ini. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen membuka celah yang tak terhitung jumlahnya, dan aliran napas darah, seperti ular panjang, dengan gila ingin membanjiri tubuh Qin Chen. Bayangan hantu berwarna darah juga muncul di dunia ini, seperti dewa iblis yang keluar dari kekacauan, akan mengalir ke tubuh Qin Chen dan menduduki tubuh Qin Chen. Ini adalah dewa iblis kuno, memancarkan energi iblis yang mengerikan. Ga, leluhur ini sudah lama menunggumu di sini. Ucap sosok hantu berwarna darah ini tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Antara langit dan bumi, ada gelombang darah, Sangguan Waner juga mendengus. Energi iblis gelap yang dia serap di sini tidak lebih dari Qin Chen. Pada saat ini, ketika darah melonjak, Sangguan Waner bahkan lebih sengsara, dia berteriak kesakitan. Melihat bahwa bayangan darah akan tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Dengan ledakan, tiba-tiba, Ki naga sejati melonjak di tubuh Qin Chen. Kekuatan naga yang sangat besar langsung menyebar dari tubuh Qin Chen, mengirim bayangan iblis berdarah itu terbang keluar. Leluhur suci sungai darah, ternyata itu adalah kamu orang tua. Suara dingin Hong Huang Zulong datang. Aura menakutkan dari naga sejati langsung tersapu keluar dari cakram giok keberuntungan alam semesta. Hong Huang Zulong, apakah itu kamu? Nafas berwarna darah mengeluarkan suara keras, dan berteriak, mengapa kamu berada di orang ini? Pantas saja leluhur ini selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu bahkan tidak mati. Dalam kehampaan, sesosok berwarna darah muncul, menjulang ke langit, dan seperti dewa yang abadi. Huff, Sue Hesengsu, kamu orang tua belum mati, bagaimana aku bisa mati? Aku sudah lama merasa ada yang salah di sini, peta batu giok kekacauan, dan aura kekacauan ini sangat aneh, ternyata itu adalah jebakan yang kamu buat. Kata Hong Huang Zulong meraung. Di dunia kekacauan, leluhur naga Hong Huang diproyeksikan keluar dan berubah menjadi dewa naga abadi, berperang melawan leluhur suci sungai darah. Sejak dia datang ke sungai bintang kekacauan, Hong Huang Zulong selalu merasa ada yang tidak beres, dan Qin Chen juga sama. Dia selalu waspada, tetapi dia tidak menyangka ada seorang lelaki kuat kuno yang bersembunyi di sini. Orang ini pasti salah satu kekuatan besar di zaman kuno. Bocah ras manusia, serahkan leluhur suci sungai darah ini kepadaku untuk ditangani, kamu pergi untuk berurusan dengan wanita gelap itu. Kata Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Kalau begitu terima kasih senior Hong Huang. Ucap Qin Chen dengan hormat, lalu dengan cepat bergegas ke Sangguan Waner. Sangguan Waner melihat bayangan darah besar di langit, mendengus, dan berbalik untuk pergi dari sini, tetapi Qin Chen berubah menjadi naga sejati dan datang dalam sekejap. Segala macam kekuatan mengerikan menghantui Sangguan Waner dan ingin menangkapnya. Namun,
Kekuatan naga sejati ini tidak terjerat dalam tubuh Sangguan Waner, itu langsung dihancurkan oleh Sangguan Waner. Qin Chen langsung bergegas ke atas, kaki naganya terlempar keluar, dan terbang melintasi tubuhnya, melebarkan kakinya seperti gunting besar, memotong Sangguan Waner di tengah. Salah satu kakinya mengenai wajah Sangguan Waner, dan kaki lainnya mengenai betis belakang Sangguan Waner. Ada kejutan hebat, Sangguan Waner melawan, Qin Chen tidak bisa melepaskannya, tetapi memanfaatkan situasi untuk memutar tubuhnya, dua kaki saling mengunci, tetapi tubuh Sangguan Waner bergetar, kekuatannya juga terlalu kuat, mengguncang Qin Chen terbang. Pada saat kritis, Qin Chen mendesak aturan waktu, menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Kaki Qin Chen cukup tajam, memanfaatkan momen ketika waktu stagnan, dia akhirnya terjerat dan bersandar di punggungnya, kakinya melilit pinggang Sangguan Wan seperti dua tali besi. Mata Sangguan Waner dingin, dia menjadi marah, dan dia meledak sepenuhnya. Kekuatan gelap di tubuhnya melonjak, memadat di belakang kepalanya, dan membenturkan kepalanya ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen berkontraksi dan tangannya mencuat, seperti emas yang ditempa, dan kekuatan naga sejati bangkit. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba meraih kepala Sangguan Waner. Dia percaya diri dengan tubuhnya dan yakin bahwa dia bisa menggunakan cara ini untuk menjebak Waner dan mencari tahu perubahan pada dirinya. Sangguan Waner sangat marah. Bagaimana dia bisa mentolerir pria yang memegangi kepalanya dengan kedua tangan? Terutama, postur di antara mereka sangat janggal. Dengan latar belakang ini, dia penuh dengan energi iblis dan darah hitam yang keluar. Dalam ledakan itu, mereka bertabrakan dengan keras. Sepasang sayap gelap berkedip-kedip dari belakang Sangguan Waner, dan langsung berguling kembali, membungkus Qin Chen di sana, seperti kerang peri di laut, membuka sepasang cangkang kerang sebening kristal untuk menyegel mangsanya dan kemudian menciumnya. Qin Chen secara alami memotivasi konfrontasi, tinjunya meledak ke depan seperti listrik, dan kakinya terkunci di pinggang kecil pihak lain. Dia berusaha keras, dan kakinya bersinar seperti rantai logam dewa untuk memotong pinggang yang halus. "Waner, ini aku," ucap Qin Chen terus mentransmisikan suara, dan jiwanya mengguncang jiwa Sangguan Waner, mencoba membangunkannya dan memulihkan kesadaran aslinya. Namun, mata Sangguan Waner dingin, dia tidak tergerak oleh suara Qin Chen, kulitnya cerah dan berkilau, dan wajahnya yang cantik penuh amarah dan niat membunuh. Dia meledak dari cahaya gelap, dan dia telah menggunakan kekuatan supernatural teratas untuk membentuk cincin penjaga tubuh untuk mengguncang Qin Chen dan mengisolasinya. Namun, Qin Chen sangat tegas dan tidak akan melepaskannya. Dia bertarung dekat dan memukul dekat. Kakinya sepertinya telah mengakar, dan dia mengunci pinggang kecil yang ramping, dan tangannya melingkari Sangguan Waner. Meskipun posturnya ambigu, Qin Chen tidak memiliki pikiran jahat di hatinya. Dia hanya ingin membangunkan kesadaran Sangguan Waner. Namun, Sangguan Waner terlalu kuat, dan kekuatan kegelapan terlalu melonjak. Ini adalah kekuatan yang tidak kalah dengan darah Raja Kegelapan. Itu terlalu menakutkan. Sepasang sayap gelap menjadi semakin mengerikan dan membungkus Qin Chen di dalamnya. Sangat mungkin untuk memurnikannya menjadi genangan nanah dan darah. Pada saat ini, Qin Chen merasakan sakit di kulitnya, dan kekuatan magis lawan sangat mengerikan, dan tubuh naga sejati tidak dapat menahannya. Namun, dia tidak mau mundur, lagi pula dia masih menduduki tangan pertama, terkunci di tubuh pihak lain. Untuk sesaat, sulit baginya untuk menunggangi seorang wanita. Keduanya menemui jalan buntu. Entah Sangguan Waner memurnikannya menjadi genangan darah, atau dia benar-benar memenjarakan Sangguan Waner. Sangguan Waner sangat marah, dan keduanya terus bertarung. Mereka jatuh dari langit dan menabrak langsung ke sungai kekacauan di bawah. Dengan keras, mereka bergegas ke pedalaman Pulau Giok Kekacauan. Qin Chen berbahaya di sini, dan leluhur naga Hong Huang serta leluhur suci Sungai Darah juga bertarung. Dengan tabrakan kekuatan teratas dengan aura kosmos, Hong Huang Zulong hanya memiliki satu bola naga, yang hanya berisi jiwa aslinya, dan kekuatan jiwa sejatinya masih ada di danau jiwa tempat sarang naga kekacauan berada. Jika mereka bertarung di sarang naga kekacauan, Hong Huang Zulong tidak kalah dengan siapapun, tetapi di sungai kekacauan ini, leluhur dari Sungai Darah tidak tahu sudah berapa tahun dia berada di sini,
dan langsung memobilisasi atmosfer kekacauan dan kegelapan yang tersisa untuk membawa Hong Huang Zulong terpaksa mundur lagi dan lagi. Namun, Hong Huang Zulong tidak takut. Sebelum pembentukan dunia kacau Qin Chen, dia mungkin masih takut pada pihak lain, tetapi setelah dunia kacau terbentuk, dia tidak takut. Begitu dalam bahaya, dia bisa langsung kembali ke dalam dunia kekacauan Qin Chen. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, sesosok tubuh tiba-tiba tenggelam ke area kabut gelap ini. Itu Molly. Dia melihat ke atas. Dia pikir dia bisa melihat harta karun, tetapi dia melihat sosok berdarah yang mencapai langit, menghadapi naga raksasa yang mencapai langit dan bumi, dan tekanan yang luar biasa membuat jiwanya bergetar. Apa yang sedang terjadi di sini? Ucap Molly hampir terpana, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Apa? Hong Huang Zulong, dan leluhur suci dari sungai darah. Ucap leluhur iblis Luo juga berkata dengan kaget, dengan ekspresi kusam dan kusam di wajahnya. Dia sudah lama mencurigai Qin Chen bahwa ada leluhur naga yang tersembunyi di tubuh Qin Chen. Sekarang dia melihat leluhur naga. Setelah ratusan juta tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar melihat beberapa karakter saat itu, dan ini masih membuatnya sangat terkejut. Benda tua ini tidak mati, dan ada leluhur sungai darah. Gumam leluhur iblis Lohu menatap sekeliling, tatapannya memadat, karena dia merasa bahwa di sungai kekacauan dan kabut hitam, ada gelombang darah, yang berisi hukum pergerakan surga, dan sirkulasi aturan berubah menjadi rune yang berkilauan. Naga leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah. Senior iblis Luo, apa yang terjadi? Tanya Molly sedikit bingung, dan masih belum mengerti situasinya. Bukankah aku mengatakan bahwa ada benda lama di tubuh temanmu? Itu adalah leluhur naga prasejarah, alasan mengapa temanmu berevolusi menjadi naga sejati dan memiliki jiwa naga justru karena leluhur naga prasejarah ini. Adapun leluhur suci dari sungai darah, ucap leluhur iblis Luo nadanya menjadi serius, mengungkapkan sedikit keterkejutan dan melanjutkan, saya masih penasaran mengapa ada begitu banyak peta batu giok kekacauan di sungai bintang kekacauan ini. Itu mungkin jebakan yang dipasang oleh leluhur sungai darah ini. Mendengar ini, mata Molly menyusut tiba-tiba, dan cahaya dingin meledak, sambil berpikir. Jadi, Qin Chen, gumam Molly terkejut. Menurut leluhur iblis Luo, leluhur naga prasejarah adalah parasit di tubuh Qin Chen. Sekarang, di sini dia hanya melihat leluhur naga dan leluhur sungai darah, tetapi dia tidak melihat sosok Qin Chen. Mungkinkah Qin Chen telah jatuh? Ini mustahil, pikir Molly menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen akan jatuh di sini. Keduanya, naik ke surga dari benua Tianwu, telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan. Meskipun leluhur suci sungai darah adalah dewa iblis kekacauan kuno, dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat dibunuh. Adapun siapa yang paling mengenal Qin Chen di dunia, Molly jelas salah satu yang teratas. Bagaimana anak ini bisa mati dengan mudah? Mata Molly berkedip. Senior Luo, lihat apakah ada yang salah di sekitar sini. Ucap Molly buru-buru berkata. Leluhur iblis Luo Hui memalingkan matanya dan melihat pulau giok kekacauan itu tiba-tiba, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini. Tidak, bib batu giok kekacauan itu hilang. Ucap leluhur iblis Luo terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Pulau giok kekacauan ini terdiri dari batu giok yang kacau. Sangat jernih dan memancarkan sumber kekacauan. Namun, dalam sumber kekacauan ini, ia telah kehilangan kekuatan intinya. Ini jelas merupakan gejala bahwa bib batu giok kekacauan telah menghilang. Apalagi hilangnya sumber ini tidak lama, jelas hilang begitu saja belum lama ini. Sial, itu pasti diambil oleh Qin Chen. Ucap Molly dengan marah. Dia tahu bahwa Qin Chen datang ke sini sama sekali bukan hal yang baik baginya. Dalam kehampaan, leluhur suci, sungai darah dan naga leluhur Hong Huang berhadapan dengan panik. Keduanya bertabrakan satu sama lain, mengaum dan bertarung dengan sengit. Meskipun leluhur suci sungai darah telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, Hong Huang Zulong telah memperoleh aura dunia kekacauan. Dalam mengendalikan kekacauan, dia seharusnya melampaui leluhur suci sungai darah. Selain itu, tempat ini adalah tempat bib batu giok kekacauan berada.
Kekuatan kekacauan yang mengerikan dan tak ada habisnya membuat Hong Huang Zulong tidak kalah dengan leluhur suci Sungai Darah. Senior Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Molly sedikit cemas. Aura yang luas dan liar ditekan, membuat Molly sulit bernapas, wajahnya berat, dan bib batu giok kekacauan menghilang. Ini adalah hal yang paling berharga di dunia ini yang dikatakan leluhur iblis Luo. Biarkan kedua benda lama ini saling bertarung satu sama lain, dan manfaatkan keuntungan darinya. Ucap leluhur iblis Luo dengan senyum menyeringai. Lohu Mosu, benda tua ini, sepertinya dia tidak ingin bergerak. Di langit, Hong Huang Zulong melihat bahwa leluhur iblis Luo tidak bertindak sama sekali, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Apakah dia pikir dia bisa duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Dengan upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin orang luar bisa masuk? Hahaha, ini pria lain. Benar saja, ketika Molly muncul di daerah berkabut hitam ini, leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Sekarang dia hanya memiliki satu jiwa darah yang tersisa, kalau tidak dia tidak ingin merebut Qin Chen. Jika dia bisa mengambil orang di depannya pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Nafas berdarah, langsung dibungkus ke arah Molly. Brengsek, ucap Molly tiba-tiba wajahnya berubah. Sial, bukankah orang ini bertarung melawan Hong Huang Zulong? Mengapa orang ini tiba-tiba menatap dirinya? Jie, nak, jadilah tubuh daging leluhur suci ini. Ucap leluhur suci Sungai Darah tertawa menyeringai, dan kekuatan darah bergulir langsung mengalir ke tubuh Molly, untuk menduduki tubuh Molly. Kekuatan dari darah yang mengepul, dengan gila-gilaan meluncur ke arah Molly. Molly menjadi gila, dan lingkaran darah mengalir di tubuhnya, dan gelombang darah dengan aura liar perlahan mengalir ke tubuhnya, mencoba membingungkan pikirannya. Kekuatan darah yang mengepul terus meresap, mencoba memasuki tubuh Molly, mata Molly terasa dingin, lautan jiwa melonjak gila-gilaan, dan kekuatan Gu Iblis mengalir, dan terlihat bahwa formasi lubang yang mengerikan terbentuk di tubuhnya. Inilah kekuatan Gu Iblis yang didorong oleh Molly. Ingin membawaku pergi, jangan pikirkan itu. Ucap Molly dengan ganas, seperti Dewa Iblis. Meskipun di bawah tekanan leluhur Sungai Darah, jiwanya terkejut dan operasinya sangat sulit, tetapi keinginannya melonjak untuk melawan invasi Ki Darah leluhur Sungai Darah. Gagaga, hehe, kamu hanya seorang terhormat kecil berani menahan erosi leluhur ini. Apakah menurutmu ada Dewa Iblis kuno di tubuhmu untuk menahannya? Ucap leluhur suci Sungai Darah tertawa terbahak-bahak, sebelumnya Qin Chen melawan invasinya. Dia kesal. Dia tidak bisa memikirkan pria lain. Di mata leluhur suci Sungai Darah, dengan kekuatannya, bahkan jika hanya kekuatan jiwa yang tersisa, dia dapat dengan mudah memenangkan kekuatan Molly.